Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita usahakan untuk bisa mengucapkannya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik hari ini terus menerus kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Bahkan jika kita mau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian mau bersyukur, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Usikum binafsi wa iyyakum bittaqwa. Senantiasa khatib memberikan wasiat agar kita semuanya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa jamaah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena hanya dengan takwa adalah bekal yang paling baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbicara tentang bekal jamaah, maka kita akan bayangkan atau mungkin terlintas di pikiran kita, bekal ini dibawa oleh orang yang sedang melakukan perjalanan. Setiap orang yang mau melakukan perjalanan safar, baik yang dekat maupun yang jauh, ketika dia keluar dari rumahnya menuju tujuannya, pasti dia membawa bekal. Dan demikianlah jamaah kondisinya kita. Karena kita semuanya jamaah ini sedang melakukan perjalanan yang hampir-hampir perjalanan itu sampai selesai. Karena hidup kita jamaah ini adalah perjalanan.
Kita hidup di dunia ini sedang melangkah menuju tujuan akhir, yakni akhirat. Dan perpindahan antara diri kita menuju akhirat itu kita lalui dengan kematian, jamaah. Dan kita semua insyaallah paham, insyaallah mengetahui, kecuali orang-orang yang mungkin takabur, sombong, atau dia ingkar. Akan tapi mau ataupun tidak mau, kita pasti akan mati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Kematian sesuatu yang pasti, jamaah. Akan tapi kita tidak tahu kapan itu datangnya. Tidak peduli apakah dia itu seorang yang masih bayi, ataukah dia masih remaja, dewasa, bahkan sudah tua. Kematian akan datang kepadanya. Jadi tidak mesti harus tua dahulu baru mati. Sehingga yang muda akan mengatakan, saya masih muda, nanti sajalah bertaubatnya, masih panjang. Wallahi jamaah, ini adalah ucapan syaitan, iblis, yang menghalangi seseorang untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita lihat banyak orang yang masih bayi itu mati, masih remaja mati, dan seterusnya, jamaah. Maka kematian ini pasti akan kita lalui, jamaah. Oleh karena itu, yang lebih penting daripada itu, apa sebenarnya yang sudah kita siapkan, jamaah, sebelum kematian itu datang kepada kita? Jika seorang tidak memiliki persiapan untuk menghadapi hal ini, maka dipastikan dia akan menyesal, jamaah. Dan dia akan menyesal pada suatu hari yang tidak bermanfaat lagi penyesalan tersebut, jamaah. Karena kasih sayangnya Allah kepada umatnya, Allah sebutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, beberapa keadaan-keadaan orang-orang yang menyesal nanti di yaumul qiyamah. Dia menyesal setelah mati, kenapa dulu tidak beramal. Allah sebutkan banyak di dalam ayat Al-Quran, jemaah, keadaan-keadaan orang yang menyesal tetapi tidak bermanfaat penyesalannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga jika datang kematian itu kepada salah seorang di antara mereka, maka dia mengatakan, qala rabbirji'uni. Dia berkata, ya Allah, ya Rabbku,
kembalikan aku ke dunia. Apa alasannya kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Dia mengatakan, la'ali a'malu amalan salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan, mengerjakan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Tapi apa jamaah jawab Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak akan mungkin dikembalikan jamaah. Ini adalah keadaan-keadaan orang yang menyesal jamaah. Mudah-mudahan kita jamaah tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Dan kita ini jamaah masih ada kesempatan diberikan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini masih bisa menyiapkan bekal-bekal tersebut jamaah, mencari bekal-bekal tersebut, mengumpulkan pahala. Karena memang di dunia inilah tempat kita beramal jamaah, belum hitung-hitungan. Ketika kita masih hidup inilah peluang kita untuk beramal, peluang kita untuk mengumpulkan pahala jamaah. Karena kalau kita sudah mati, maka terputus semua jamaah, terputus semua amal, dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita jamaah untuk beramal. Secara umum seperti itu jamaah. Tapi sekali lagi jamaah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk mengumpulkan pahala itu hanya di dunia. Setelah itu tidak bisa lagi mencari pahala. Ternyata Allah berikan pengecualian. Artinya apa jamaah? Walaupun kita nanti telah dikuburkan, telah terbaring di kubur kita, ada perkara-perkara yang jika kita lakukan itu menjadi peluang kita bisa mengumpulkan pahala kembali. Yang dibahasakan oleh para ulama kita dengan umur kedua jamaah. Umur kedua. Para ulama kita sebutkan seorang muslim yang cerdas, dia harus berusaha mencari umur kedua ini jamaah. Apa sih yang dimaksud dengan umur kedua itu? Apakah kita setelah mati nanti hidup lagi? Tidak jamaah. Kalau orang sudah mati, maka selesai urusannya. Tinggal dia mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Tidak mungkin akan kembali. Sebagaimana tadi ayat yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Ada orang minta dikembalikan ke dunia, kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin akan kembali jamaah. Maka carilah umur kedua ini jamaah. Umur kedua ini maksudnya adalah sebagaimana kita katakan tadi, kita hanya memiliki peluang untuk cari pahala, memiliki kesempatan untuk beribadah ketika hidup. Dengan ibadah tersebut insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala. Tetapi kalau sudah mati terputus. Bagi orang yang memiliki umur kedua, walaupun dia sudah mati, sudah terbaring, pahala itu senantiasa masuk kepadanya jamaah. Selalu ditransfer kepada dirinya jamaah. Kalau boleh kita bahasakan, ini seperti income pasif jamaah. Tidur-tidur di rumah, nyantai sama keluarga, makan, minum, tapi rekeningnya bertambah terus.
insya Allah tidak ada di antara kita yang akan menolak jika dikasih peluang seperti ini. Kita semua jamaah duduk di rumah, sore hari buka rekening kok bertambah. Yang tadi misalnya 1 juta menjadi 10 juta. Wallahi kalau anak tanya satu persatu, insya Allah semuanya mau jamaah. Gak ada yang menolak dan tidak ada yang marah. Kenapa ini kok rekening saya bertambah terus ini, saya duduk-duduk kok bertambah? Wallahi tidak ada jamaah, tidak ada yang marah. Pasti semuanya akan senang karena dia sedang istirahat duduk di rumah tapi rekeningnya tambah terus. Begitulah jamaah keadaan umur kedua ini. Kita terbaring di kubur kita, tapi pahala itu terus masuk kepada kita. Wallahi jamaah kita sangat butuh akan hal ini. Kita semua butuh hal ini. Karena siapa di antara kita yang yakin apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini sudah cukup nanti jika dihadapkan di hadapan Allah? Ketika Allah bertanya tentang apa yang telah kita lakukan, ketika Allah bertanya tentang dari mana kita mencari harta dan dibelanjakan kemana, apakah kita sudah yakin kita bisa menjawabnya jamaah? Sudah cukup, tidak perlu tambahan lagi? Wallahi tidak ada jamaah. Tidak ada yang merasa cukup jamaah. Jika ada orang yang merasa cukup amal ibadahnya, maka sejatinya dia adalah orang yang tertipu jamaah. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, telah dijamin surga, apakah beliau berhenti untuk beribadah? Tidak jamaah. Beliau semakin rajin. Disebutkan di dalam hadis beliau sholat malam sampai bengkak kakinya jamaah. Padahal itu beliau sudah diampuni dosanya. Sampai-sampai istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda lakukan seperti ini? Bukankah Anda sudah diampuni ya Rasulullah dosanya yang telah lalu dan akan datang?" Maka Rasulullah mengatakan, apakah aku tidak seharusnya menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah seperti itu jamaah. Apalagi kita jamaah, tentu kita lebih butuh akan hal itu. Akan tapi memang terbatas jamaah. Banyak kesibukan-kesibukan yang terkadang menyita kehidupan kita, melalaikan kehidupan kita. Maka usahakan dari banyaknya rutinitas yang kita lakukan jamaah, ada yang menjadi umur kedua bagi kita. Apa sih perkara-perkara yang bisa menjadi umur kedua bagi kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis jamaah. Dalam sebuah hadis beliau sebutkan 3 hal. Beliau sebutkan 3 hal, dengan 3 hal ini bisa menjadi umur kedua bagi kita jamaah. Kesempatan kita untuk meraih pahala kembali walaupun kita sudah mati. Walaupun ini bukan pembatasan jamaah, masih ada yang lain. Tapi jika 3 ini saja dilakukan sebenarnya sudah cukup jamaah. Apa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Kata beliau, jika manusia itu telah mati, terputus semua amalnya. Arti terputus, tertutup, dan tidak ada kesempatan untuk beramal lagi jamaah. Karena sebagaimana kita katakan tadi, ketika hidup saja kita bisa beramal. Di dunia ini saja kita beramal.
Ketika kita sudah mati, habis jatah umur kita, habis modal kita. Karena para ulama juga sebutkan umur itu adalah modal bagi manusia. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa, kata Nabi, kecuali min thalathin, dari 3 hal. Dan 3 hal ini jamaah itulah umur kedua kita. Perhatikan yang baik-baik. Yang pertama, ilmun atau ilmin atau shadaqatin jariyatin. Yang pertama, sesuatu yang bisa menjadi umur kedua bagi kita jamaah adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa jamaah? Kita sedekahkan harta kita kepada tempat-tempat yang tempat itu digunakan untuk ibadah. Ketika tempat itu digunakan untuk ibadah, tentu orang yang beribadah di dalamnya mendapatkan pahala. Orang yang memiliki andil di tempat itu juga akan mendapatkan pahala yang sama jemaah. Seseorang terbaring di kuburnya, tiba-tiba atau setiap harinya akan mengalir pahala kepadanya, ditransferkan kepadanya pahala itu jemaah. Ini pahala medik jemaah. Pahala itu masuk kepadanya dari yang pertama ini adalah jalur sedekah jariyah. Maka jamaah sisihkan harta kita jamaah. Harta sejati kita jamaah adalah apa yang kita makan, apa yang kita belanjakan, dan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan jamaah. Adapun yang kita simpan itu jamaah, itu bukan harta kita jamaah. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, maka harta tersebut jamaah tinggal menjadi harta warisan jamaah. Harta warisan dari anak-anak dan istri-istri kita. Bagian kita mana? Bagian kita apa yang sudah kita belanjakan. Kalau kita beli makan menjadi kotoran, itu harta sejati kita. Kalau kita belikan pakaian sampai usang, itu harta kita. Dan yang satu lagi, kalau yang ini makan dan dibelikan pakaian, dia batasnya sampai di dunia saja jamaah, selesai itu habis. Kalau sudah selesai. Adapun yang ketiga jamaah, kalau dia diinfakkan, maka dia akan tembus sampai ke akhirat jamaah. Pintu untuk memindahkan harta kita dari dunia ke akhirat, jalurnya hanya sedekah jamaah. Transfernya hanya melalui sedekah jamaah. Kalau kita mau mentransfer harta kita biar sampai ke rekening kita nanti di akhirat, itu hanya melalui sedekah jemaah. Karena pahalanya kita akan dapat nanti jemaah. Tetapi juga harus cerdas dalam berinfak jemaah. Pilihlah tempat-tempat yang memang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan hadis Nabi yang digunakan untuk beribadah kepada Allah jemaah. Jangan berinfak di tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang dosa. Kita akan mendapat dosa juga jemaah. Ini yang pertama, sedekah jariyah. Jika kita memiliki andil dalam hal ini, berarti kita telah siapkan umur kedua kita melalui pintu ini jemaah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat jemaah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya wajibkan itu untuk menuntut ilmu jamaah, untuk belajar agama kita jamaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi semua kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dengan ilmu ini dia akan beramal yang didasari dengan ilmu,
kemudian amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu agama yang benar, dia hanya ikut-ikutan saja, hati-hati jamaah. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bara' bin Azib, sahabat Bara' bin Azib, tentang keadaan orang kafir keadaan orang munafik dan kafir ketika dikubur. Datang dua orang malaikat bertanya kepadanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa man nabiyuka wa madinuka?" Apa kata dia jamaah? La adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaqulu hakadha aqulu hakadha. Dulu ketika hidup orang ngomong seperti itu saya ikut, orang melakukan seperti itu saya lakukan. Ini keadaan orang yang ikut-ikutan jamaah. Dia tidak bisa pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Islam melarang kita untuk hanya ikut-ikutan jamaah. Belajar. Kemudian setelah kita benar-benar mengetahui, kita amalkan, kemudian kita dakwakan jamaah. Kita sampaikan. Satu orang saja mendapatkan hidayah dari ilmu yang kita sampaikan. Selama dia hidup dan beramal dari ilmu yang kita ajarkan, dia mendapat pahala, maka pahala yang sama juga mengalir kepada kita jamaah. Ada peluang yang lain. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak, usahakan cari tempat-tempat belajar jamaah, tempat-tempat sekolah pendidikan agama. Jadikan anak kita dari kecil belajar agama jamaah. Jangan prioritaskan sekolah-sekolah yang cuma mengajarkan dunia jamaah. Dari kecil sudah ditanamkan bagaimana engkau nanti cari dunia, cari harta. Wallahi jamaah, kita akan menyesal jamaah. Ketika dia nanti telah dewasa dan kita sudah mulai rentah dan dia kaya, banyak jamaah dia lupa kepada orang tuanya jamaah. Dia lupa kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak dibekali agama jamaah. Ketika kita nanti mati meninggalkan harta, jangankan dia mendoakan kita jamaah, dia akan rebutan harta kita jamaah. Belum lagi kering tanah kita jamaah, dia sudah rebutan harta kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak memiliki keturunan yang seperti ini jamaah. Maka carikan tempat sekolah yang mengajarkan agama jamaah. Dengan ilmu agama tersebut dia akan mengetahui hak dan kewajibannya kepada orang tua setelah kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam yang ketiga, lanjutan dari hadis ini, kata Rasulullah, yang ini juga menjadikan umur kedua kita, waladun soleh yad'u lahu. Yang ketiga jamaah, umur ketiga kita, umur kedua atau peluang yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sifatnya anak yang soleh senantiasa dia akan doakan orang tuanya. Dia tidak akan langsung rebutan hartanya jamaah. Dia memang kalau haknya dari hak warisan yang sudah ditentukan oleh Allah, dia terima tanpa harus rebutan jamaah, harus berantem dengan saudaranya yang lain jamaah. Akan tapi dia akan senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan orang tuaku, terimalah amal ibadahnya, lapangkanlah sisa kuburnya. Seperti ini jamaah, itu dia sedang transfer pahala. Bahkan kata Rasulullah, setiap anak itu mengamalkan kebaikan, maka otomatis pahalanya juga mengalir kepada orang tuanya jamaah. Karena anak adalah hasil dari orang tua. Setiap ibadah yang dia lakukan, ketika dia salat dan salat tersebut bernilai pahala, dia mendapatkan pahala dari itu,
Orang tuanya juga yang tadi sudah mati akan mendapat pahala yang sama jamaah. Akan mendapatkan transferan pahala yang sama jamaah. 3 ini saja jamaah, kalau kita memilikinya, kita berperan dalam hal ini jamaah, sungguh alangkah bahagianya jamaah. Kita telah terbaring di kubur kita, akan tetapi transferan pahala terus mengalir kepada kita jamaah. Mudah-mudahan kita jamaah termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk memiliki umur yang kedua ini jamaah. Aku lu lihat astaghfirullah walakum walisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peluang untuk umur kedua kita. Akan tapi jamaah, itu adalah nanti. Itu adalah kesempatan atau strategi kita nanti untuk menghadapi akhirat kita. Ada yang sekarang juga lebih penting, yakni apa yang kita lakukan sekarang jamaah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan jamaah. Hidup ini, hidup yang kita rasakan sekarang jamaah, maka manfaatkanlah kepada kebaikan tersebut. Ambillah setiap peluang-peluang yang ada jamaah. Kita masih hidup, maka cari pintu-pintu umur kedua tadi yang lebih banyak. Misalnya sedekah jariah tadi jamaah. Sedekah jariah itu bisa kita lakukan di beberapa tempat yang berbeda, bukan di satu tempat saja. Begitu juga menuntut ilmu, begitu juga mendidik anak agar menjadi anak yang saleh. Umur yang masih diberikan ini jamaah, manfaatkan. Tidak ada kata terlambat jamaah. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa buka pintu taubatnya bagi orang-orang yang mau bertaubat. Dan Allah benci kepada orang yang putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kesempatan yang ada gunakan untuk lebih baik dari yang kemarin. Perbaiki, introspeksi diri, hisab amal kita. Sebagaimana dahulu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung, hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Mudah urusannya sekarang kalau kita hisab. Kalau kita masih hidup, kita hitung-hitung amal kita, itu mudah urusannya jamaah. Sebelum nanti kita dihisab di akhirat. Kalau di akhirat hitung-hitungannya lebih berat jamaah, lebih sulit. Beliau mengatakan, sekarang waktunya beramal, besok waktunya perhitungan. Maka kesempatan yang ada jamaah, manfaatkan.
Mari kita senantiasa perbaiki taubat kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, Allah akan terima senantiasa taubat kita ya jamaah. Senantiasa akan bukakan pintu taubat tersebut jamaah. Bahkan Allah sangat gembira sekali bagi orang yang berdosa kemudian dia segera bertobat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'it tawwabun. Setiap manusia pasti merasakan pernah melakukan kesalahan jamaah. Ini sifat manusia, pasti dia akan melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah. At-taibun minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Kata Nabi kita juga mengatakan, orang yang bertaubat dari dosa seperti dia tidak memiliki dosa jamaah. Mudah-mudahan jamaah ini yang sedikit bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita semuanya dikuatkan dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah sampai kematian menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.